Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai, Perkenalkan, nama saya Intan Nur Rahman, nomor absen 14, dan partner saya. Naswa Nur Sabria, nomor absen 22. Di sini kami akan menampilkan sebuah tutorial bagaimana mengerjakan neraca lajur menggunakan aplikasi Spreadsheet. Apa sih? Dilebelin terus. Kamu kenapa, Wak? Ini aku tuh kerjain kan, tapi tuh aku salah. Tadi aku hitung kan kayak awalnya 3.200.000, terus aku hitung lagi tuh jadi 3.100.000. Aku bisa sih kalau kayak gini tuh pasti bakal dimarahin, ini banyak label, kamu juga akan dikurangi nilainya. Ya sih, tapi gimana lagi? Kan kita juga harus pakai pulpen. Mau juga ya, terus ini nih, masa harusnya ini Apa ini? Iya, ini salah, tapi belum aku label. coba nih lihat ya, aku tuh lagi belajar yang mengaca lajur. Nah ini tuh fotokopi, nah bentuknya tuh kayak gini loh, Wak. Oh iya. Terus Gimana kalau kita itu buat mengaca lajur bareng? Kamu ingat gak sih, kita kan tadi diajarin sama Pak Fajar yang sering mengaca lajur tapi pakai spreadsheet gitu. yang diajarin pakai spreadsheet itu. Iya, Ingat sih, tapi aku rada-rada lupa cara-caranya. Kamu mau ngajarin aku nggak? ya boleh, besok ya kita ketemu, bisa nggak? Boleh, makasih banget ya. Ya jadi ini kamu ganti dulu sementara. Iya deh, berarti besok aku tinggal benerin aja kali ya. Iya, jadi tinggal dipindahin gitu. Oke, makasih ya. Iya. Oke, langkah awal mengerjakan neraca lajur melalui aplikasi Spreadsheet. Jadi, untuk mengisi neraca saldo pada bagian debit, yaitu rumusnya sama dengan if, lalu kita klik nomor akun, sama dengan petik 2 kali, petik 2 kali, VLOOKUP, lalu masuk ke function, bagian lookup value kita isi nomor akun, lalu table array-nya kita isi dengan blok data neraca saldo. Kemudian setelah diblok semua datanya, kita absolutkan menggunakan F4. Kenapa diabsolutkan? Karena beda sheet. Nah, kolom indeksnya kita isi 3 karena posisi debit ada di kolom ketiga. Rank lengkapnya kita isi 0. Lalu enter. Kita mengganti di bagian kolom indeksnya dengan angka 4. Kenapa 4? Karena kolom kredit berada di kolom keempat. Selanjutnya, kolom penyesuaian bagian debit menggunakan rumus sama dengan sum if, lalu ke function, range-nya kita isi nomor akun di jurnal penyesuaian. Nah, lalu kita absolutkan karena beda sheet. Kriterianya kita isi nomor akun pada neraca lajur. Sum range-nya kita isi jurnal penyesuaian pada bagian debit, karena kita juga akan mengisi penyesuaian di bagian debit juga. Dengan sum if, kemudian klik function. Nah, range-nya kita isi nomor akun pada jurnal penyesuaian. Jangan lupa kita absolutkan menggunakan F4. Lalu kriteria kita isi nomor akun pada neraca lajur. Kemudian sum range-nya kita isi jurnal penyesuaian bagian kredit. Untuk mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian, kita menggunakan rumus sama dengan if, lalu or. Karena kita mengisi debit, jadi kita menjumlahkan neraca saldo di bagian debit, ditambah penyesuaian di bagian debit, lalu dikurang penyesuaian di bagian kredit. Klik kurang dari 0, karena kita mengisi di debit, jadi kita menggunakan neraca saldo di bagian kredit, tutup kurung, lalu, 0,
neraca saldo di bagian debit tambah penyesuaian di bagian debit kurang penyesuaian di bagian kredit, tutup kurung. Enter. Selanjutnya bagian kredit sama dengan if, klik 2, lalu or. Karena kita mengisi di bagian kredit, jadi kita menjumlahkan neraca saldo bagian kredit ditambah penyesuaian di bagian kredit dikurang penyesuaian di bagian debit. Kurang dari 0, karena kita mengisi kredit, jadinya kita memasukkan data neraca saldo pada kolom debit. Tutup kurung, 0, neraca saldo bagian kredit ditambah penyesuaian kredit dikurang penyesuaian debit, tutup kurung, tekan enter. Lalu, menjumlahkan data dengan rumus sama dengan sum, klik 2 kali, blok data dari atas sampai bawah, lalu enter. Untuk mengisi kolom laba rugi menggunakan rumus if, klik nomor akun lebih dari sama dengan 4.000. 4.000 di sini melambangkan nomor akun, karena pada kolom laba dan rugi hanya menggunakan nomor akun 4.000 dan 5.000 saja. Jika dibaca menjadi jika A7 lebih dari sama dengan 4.000, maka A7 ini termasuk ke dalam kolom laba dan rugi. Selanjutnya, neraca saldo setelah penyesuaian, karena kita mengisi di bagian debit, berarti debit, 0. Enter. Untuk bagian kredit sama dengan if, klik 2 kali, nomor akun, lebih dari sama dengan 4.000, neraca saldo setelah penyesuaian di bagian kredit karena kita sedang mengisi kolom kredit, 0, tutup kurung, lalu enter. Terakhir, untuk mengisi kolom neraca, kita menggunakan rumus if, klik 2 kali, lalu klik nomor akun, kurang dari 4.000. Karena pada kolom neraca ini hanya ada kolom 1.000, 2.000, dan 3.000. Jadi, jika dibaca, jika A7 kurang dari 4.000, maka A7 ini termasuk ke dalam kolom neraca. Neraca saldo setelah penyesuaian di bagian debit karena kita mengisi debit, 0, lalu tutup kurung. Untuk bagian kredit sama dengan if, klik 2 kali, klik nomor akun, kurang dari sama dengan 4.000, neraca saldo setelah penyesuaian di bagian kredit karena kita sedang mengisi bagian kredit, 0, enter. Jika sudah, tarik ke bawah, lalu kita jumlahkan menggunakan AutoSum dengan cara blok data dari atas ke bawah. Untuk menentukan apakah CV angkasa mengalami laba atau rugi, kita menggunakan rumus sama dengan if total kredit lebih besar dari total debit, total kredit dikurangi total debit, 0, tutup kurung. Nah, maksudnya di sini adalah jika kreditnya lebih besar daripada debit, berarti otomatis CV angkasa ini mengalami untung. Jika debitnya lebih besar daripada kredit, CV angkasa mengalami rugi. Untuk mengisi kolom kredit, sama dengan if total debit lebih dari total kredit, total debit dikurangi total kredit, 0, tutup kurung. Selanjutnya, memindahkan laba bersih
ke kolom neraca pada sisi yang berlawanan. Karena selisih pada laba rugi ditaruh di sebelah debit, maka kita menaruh selisih di sebelah kredit karena berlawanan. Menggunakan rumus if sama dengan if klik 2 kali total debit lebih besar daripada total kredit, total debit kurang total kredit, 0 tutup kurung, enter. Selanjutnya, menjumlahkan dengan menggunakan rumus sum. Sama dengan sum, klik data atas ditambah data bawah, lalu tekan enter. Untuk mengisi bagian kredit, kita menggunakan sama dengan klik data atas, dikurangi klik data bawah, lalu tekan enter. Untuk kolom neraca sebelah debit, kita menggunakan sama dengan klik data atas, dikurangi klik data bawah. Untuk sebelah kredit, kita menjumlahkan menggunakan sum, klik data atas, ditambah klik data bawah, lalu enter. Karena selisih pada kolom laba rugi berada di sebelah debit, maka dipastikan bahwa CV Angkasa mengalami laba. Selesai. Naswa, Iya, gimana? ini aku mau ngasih fotokopian worksheet yang kita kerjain kemarin itu CV Angkasa. Oh, yang itu. Iya, Wah, keren ya hasilnya, rapi banget. Terus aku kemarin nggak perlu garis-garis kan. Nah, kemarin kan aku ngerjainnya di label-label gitu banyak, nggak rapi. Jadi rapi banget. Berarti ini cuma tinggal ditempel aja. ya benar sekali. By the way, kamu tahu nggak sih apa manfaat menyusun neraca lajur kayak gini? Nah, barusan aku baca nih. Jadi, manfaat neraca lajur selain mempermudah kita dalam menyusun laporan keuangan, juga terdapat manfaat lainnya nih. Nih, mempermudah menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo dan penyesuaian sebagai persiapan sebelum disusun laporan keuangan. Terus, manfaat yang lainnya yaitu mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Banyak juga ya. Iya, banyak sekali manfaatnya. Terus ya, Wak, ya kita mengerjakan menggunakan spreadsheet, kita juga mengertikan gimana sih cara ngajarin akuntansi ini dalam komputer gitu, menambah ilmu juga kan? Iya, betul banget. Nah, kebetulan aku habis dari perpus, aku minjemin buku ini nih buat kamu. Wah, Ini buku tentang- apa nih? Ini tentang mengoperasikan aplikasi komputer pada akuntansi sih, sesuaikan untuk kita. Oh gitu, keren nih. Berarti nanti aku bisa belajar ya cara bikin laporan yang lainnya, nggak cuma neraca lajur aja. Ya, benar banget. Oke, nanti aku bakal pelajarin ini deh. Oke, semangat ya, Wak. Iya, makasih ya udah Iya. mau minjemin, kamu baik banget deh. Sama-sama. Video udah bel ya? Ayo masuk. Iya, yaudah deh. Keasikan ngobrol kita ya. Iya. Gimana nih teman-teman pendapat kalian tentang video tutorial kita? Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih karena sudah melihat sampai akhir. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.